menghuni, siap untuk diriku. Belum ada. Sudah. Nomor 400. Setulus hatiku, semurni cintaku, ku tak akan berpaling darimu. Kau Yesus Tuhan yang ada di hatiku. Oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kau yang tak pernah pudar dari hatiku ini. Oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Tiada madu, tiada madu semanis cintamu, tiada embun sesejuk kasihmu. Kau Yesus Tuhan, damai di hatiku. Oh Yesus, hanya Kau dambaanku. Kau sangat berarti, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, hanya Kau kekasihku. Kasihku, kasihku, hanyalah bagimu. Cintamu, kasihmu yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu. Cintamu, kasihmu abadi. Kita menyembah Tuhan. Kasihku, kasihku, hanyalah bagimu. Cintamu, kasihmu yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu. Cintamu, kasihmu abadi. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu. Betapa Yesus, ku rindu Kau selalu. Cintamu, kasihmu abadi. Bersama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Keberatmu Yesus. Haleluya. Terpuji Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Mari saya jemput bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam nyanyian tambahan nomor 24. Dalam Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kor ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Kita angkat tangan ke kanan kita. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Dalam tanganmu seluruh hidupku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita turunkan tangan kita, kembali kita pujikan pujian ini dari awal. Nanti pada akhirnya mohon kesediaan Bapak Gembala membuka ibadah kita dalam doa. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, kembali kita angkat tangan kita. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
dalam tanganmu, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan, dalam firman-Mu, dalam roh-Mu dan kasih-Mu yang memberikan kemampuan untuk kami bisa bertahan dalam menghadapi tekanan impitan, bahkan menjadikan kami lebih dari pemenang. Itu sebabnya kami sangat bersyukur jika pada sore hari ini kami masih diberikan waktu kesempatan untuk datang beribadah melayani Engkau Tuhan, untuk bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan. Lewat ibadah pelayanan kami ini, kami rindu untuk menyenangkan Engkau, memuaskan Engkau. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Sebagai imam besar agung kami mengerjakan pelayanan pendamaian dan pelayanan penyucian bagi kami. Urapan-Mu dicurahkan atas kami semua, mengurapi mulai dari seluruh pelayan-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, mengurapi seluruh sidang jemaat, mengurapi setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik semua tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga ibadah pelayanan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuaskan Tuhan. Kami juga mengalami kepuasan surga, sehingga tidak akan mencari kepuasan di dunia ini, apalagi kepuasan lewat berbuat dosa. Tuhan tolong kami semua. Engkau ada di tengah kami, kekuatan ibadah itulah firman pengajian benar kami boleh rasakan dalam ibadah pelayanan kami. Kami disucikan, dibaharui, kami dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami di saat kami mau beribadah melayani lewat roh jahat, roh najisnya, gangguan-gangguan apapun kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami akan buka tabiskan ibadah pelayanan kami. Kami rindu, oh Tuhan, ibadah pelayanan ini benar-benar ibadah pelayanan yang diimami oleh Yesus, Imam Besar Agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan, diucapkan baik terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita dalam doa pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan yang membalas, memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini, tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Kami mengucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera, biarlah kasih karunia dan bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 26, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu
selalu, semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Puji Tuhan, patut kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Tuhan selalu baik atas kehidupan kita. Tuhan sudah melayakkan kehidupan kita pada saat sore hari ini, diberi kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Semua karena kasih sayangnya atas kehidupan kita, bukan karena kekuatan atau kemampuan yang kita miliki. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Pujian yang berkata, bukan karena kebaikanmu. Nyanyian rohani 107. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipas, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Hanya anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan, wujud anugerah Tuhan untuk menolong kehidupan kita, supaya kehidupan kita disucikan semakin hari, semakin disucikan sampai kehidupan kita boleh layak dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita akan menerima kebesaran firman Tuhan. Mari bersama sejemput kita bangkit berdiri. Nyanyian tambahan 94, tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Kor tangan kuat yang memegangku. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ku tak mau jalan sendiri,
perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, kita mengangkat tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Tangan-Mu yang kuat, yang berkuasa untuk mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman kami Tuhan. Sebab sebagai manusia daging kami banyak tandai dengan kelemahan, kekurangan, banyak celah dosa. Kami sangat membutuhkan kuasa firman dalam urapan Roh Kudus untuk kami semakin disucikan, dibaharui. Kami diangkat dari kemerosotan kami sampai nanti kami diangkat ke awan-awan berjumpa dengan Engkau Yesus saat Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua, dan biarlah urapan-Mu dicurahkan atas kami, mulai dari hamba-Mu Tuhan. Kau rapi untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Juga urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sampai daging kami tidak bersuara lagi. Terima kasih, mohon belas kasih kemurahan bagi kami semua. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, saat kami berdoa menyembah Engkau, lewat orang ngantuk pikiran, mengembara, kekerasan hati, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bersama istri saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita lanjutkan Injil Markus pasal yang ke-15. Injil Markus pasal yang ke-15 mulai ayat 16 sampai 20a. Ayat 16 sampai ayat 20a. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Di sini Yesus diolok-olok oleh para serdadu, menubuatkan keadaan di akhir zaman ini. Ya, keadaan di akhir zaman ini akan muncul banyak pengolok atau pengejek. Ya, dulu Yesus pertama kali datang diejek, diolok. Nanti kedatangan Yesus kedua kali, sebelum kedatangan Yesus kedua kali juga akan tampil banyak pengolok, banyak pengejek. Nah, ini kita baca lagi ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6.
2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Iya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Lagi Yudas 1, Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Ini sama ini, Yudas 1 ayat 17 sampai 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Iya, ini akan tampil banyak pengejek dan pemecah belah, ya, pengejek pasangannya pemecah belah akan tampil di akhir zaman ini. Pengejek adalah kehidupan atau orang yang menolak penyucian oleh firman pengajaran yang benar, itu pengejek. Orang yang menolak penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Tadi mana katanya Yesus mau datang, kok tidak datang-datang? Nah, itu mengejek. Jadi mereka hidup menurut hawa nafsu, tidak mau disucikan. Nah, itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Orang yang menanti kedatangan Yesus pasti mau disucikan. Nah, ini mengejek, berarti tidak mau disucikan. Orang yang tidak mau disucikan. Kemudian pemecah belah adalah orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus. Itu pemecah belah. Orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus untuk menyatukan tubuh Kristus. Roh Kudus sekarang sedang bekerja dalam mempersatukan tubuh Kristus. Nah, ini diejek. Nah, ini pemecah belah, orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus untuk menyatukan tubuh Kristus. Kalau digabungkan, jadi pengejek dan pemecah belah adalah orang yang menolak pekerjaan firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Itu pengejek dan pemecah belah. Orang yang menolak pekerjaan firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus untuk menyucikan dan menyempurnakan gereja Tuhan. Nah, itu pengejek pemecah belah, dihina, menolak pekerjaan firman dalam urapan Roh Kudus. Nah, orang seperti ini tadi di dalam suratan Yudas, baik di suratan Petrus juga dikatakan orang seperti ini hidup dalam hawa nafsu daging. Hidup di dalam hawa nafsu daging. Nah, tadi dalam suratan 2 Petrus tadi, pasal 3 tadi ayat 5 dan 6 dihubungkan dengan peristiwa di zaman Nuh. Nah, peristiwa di zaman Nuh. Ya, bagaimana Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Ya, karena manusia saat itu tidak peduli dengan Tuhan, ya, tidak peduli dengan kekudusan, ya, tidak peduli. Makanya dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi pengejek dan pemecah belah dia kembali hidup seperti keadaan manusia di zaman Nuh dan di zaman Lot. Kembali seperti itu. Kembali hidup seperti keadaan manusia di zaman Nuh dan di zaman Lot. Nah, waktu di zaman Nuh membuat bahtera diejek. Di zaman Lot, waktu Lot kasih tahu sama bakal menantunya, ayo Sodom dan Gomora mau
mau dihukum, mau dibinasakan, mari ikut keluar dari Sodom, malah diejek, diolok-olok. Nah, itu. Jadi betul-betul keadaan manusia sudah kembali seperti keadaan manusia di zaman Nuh dan zaman Lot. Itu dicatat dalam Injil Lukas 17, Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, Ya, jatuh dalam dosa makan minum, mereka kawin dan jatuh dikawinkan, dalam dosa kawin mawin, dosa seks dengan bentuk berbagai macam bentuknya. sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, Sama juga di zaman Nuh itu. mereka membeli dan Ya, menjual, diikat dengan uang. mereka menanam dan Nah, membangun. masuk dalam ladangnya setan, masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari-hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. iya, kalau di zaman Nuh satu dunia dihukum, satu dunia dihukum oleh air bah. Ya, di zaman Lot satu wilayah, ya, Sodom dan Gomora itu dihukum oleh api dari surga. Nah, nanti di akhir zamannya akan terjadi pengejek dan pemecah belah akan binasa bersama dunia oleh api penghukuman Tuhan. Itu dalam 2 Petrus 3 tadi kalau kita baca selanjutnya, terutama ayat 10-11, dunia ini dengan unsur-unsurnya habis semua. Habis, lenyap. Atom, molekul itu unsur-unsur paling kecil itu habis semuanya. Habis, binasa. Ya, ini jadi akibatnya kalau tampil sebagai pengejek pemecah belah, binasa bersama dunia oleh api penghukuman Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi pengejek dan pemecah belah, supaya kita tidak binasa bersama dengan dunia ini? Nah, jawabannya dalam Lukas tadi. Ini jalan keluarnya, jalan keluar supaya kita tidak binasa bersama bumi ini, tidak menjadi pengejek pemecah belah. Ayat 31-32, Lukas 17 tadi, ayat 31 dan 32. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Iya, ini jalan keluarnya. Kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, tetap di peranginan. Tempat yang sejuk sudah diterangkan pada ibadah pendalaman Alkitab minggu yang lalu. Tetap di peranginan, artinya jaga hati, tetap damai sejahtera. Jaga itu, hati tetap damai sejahtera. Selesaikan dosa, selesaikan kepahitan hati, semua selesaikan. Nah, kalau ada dosa, hati ini tidak akan pernah damai. Ada selalu yang menuduh di hati. Selesaikan semua itu. Itu yang kita harus perhatikan. Tetap di peranginan. Yang kedua, tetap tinggal di ladang Tuhan. Tetap tinggal di ladang. Nah, itu yang kedua. Tetap tinggal di ladang Tuhan. Yang ketiga, ingat istri Lot. Sekarang kita bahas poin yang kedua. Mari tetap tinggal di ladang Tuhan. Artinya tetap tinggal di ladang, artinya tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ayo tetap setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap setia, berkobar-kobar, bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, ini maka kita tidak akan ada kesempatan untuk melakukan yang lain, melakukan dosa, ya, melakukan maunya setan, majikan yang lain. Sebab kita sudah bekerja di ladang Tuhan, majikan kita hanya satu, yaitu Yesus.
Yang kita lakukan hanyalah kehendak Tuhan. Nah, kalau tidak mau bekerja di ladang Tuhan, tidak aktif dalam ibadah pelayanan, nanti ada majikan yang lain, itulah setan yang akan kita turuti maunya. Ya, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Jangan. Ayo kita kerja di ladang Tuhan. Nih, maka kita tidak akan masuk di ladangnya setan. Kita tidak akan masuk dalam bangunannya setan. Tubuh setan, tubuh mempelai. Mempelainya setan, mohon maaf. Tidak akan masuk di situ. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, kita ini disebut ladang Allah. Berarti harus aktif bekerja. Juga disebut bangunan Allah. Bangunan Allah itulah tubuh Kristus. Nah, jadi setiap kita beribadah melayani, kita harus paham bahwa tujuannya adalah untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, setiap kita beribadah melayani. Saya beribadah melayani sore ini untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sehingga kita akan kerjakan dengan setia, kita kerjakan dengan berkobar-kobar, ya, tidak bosan. Itu harus kita pahami. Pelayanan apapun, ya, bukan nanti pelayanan yang kelihatan hebat seperti khotbah, oh hebat. Nah, bukan, pelayanan sekecil apapun mungkin tidak dilihat oleh orang sebagai pendoa, ya, sebagai tim doa. Nah, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sebab tujuannya kita mau dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Sekali lagi, dari setiap kita beribadah melayani Tuhan, ingat tujuannya adalah untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Bicara ladang berarti adalah tempat untuk penaburan benih. Ladang jagung, tempat penaburan benih jagung, makanya tumbuh jagung. Ladang gandum, sawah, ya, itu tempat penaburan benih padi. Nah, jadi bicara ladang itu ada kaitannya dengan penaburan benih. Nah, kita ini ladangnya Tuhan. Berarti hidup kita ini merupakan tempat penaburan benih firman. Nah, ini firman pengajaran inilah yang harus menjadi komando pelayanan kita, yang harus mengepalai pelayanan kita. Nah, sehingga tidak akan ngawur, tidak akan asal melayani, tidak akan salah karena komandonya adalah firman. Kalau semua kembali pada firman, tidak akan berbeda-beda, pasti sama semua. Nah, cuma sayang, banyak orang kelihatan aktif melayani, tapi firman, kebenaran Allah itu, firman adalah kebenaran Allah, ditepis, dilawan. Yang ada adalah kebenaran manusia, kebenaran sendiri. Jadi, kalau melayani harus begini, menurut keadaan kita lihat situasi kondisi sekarang ini, harus begini, harus begitu. Bukan lagi kebenaran Allah. Sehingga akhirnya muncullah perbedaan-perbedaan. Kok ini pelayanan, model pelayanannya begini ya, lain. Ini kok begini, lain. Kalau di gereja ini perempuan boleh tampil mengajar, kok di sini kok tidak boleh. Nah, karena yang mengepalai sudah bukan lagi kebenaran Allah, tapi kebenaran diri sendiri. Nah, coba dibaca Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10
ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat beribadah, giat melayani. Tetapi Tanpa pengertian yang benar. tidak ada pengajaran yang benar. Sebab Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran tidak Allah. mengenal kebenaran Allah, pengajaran benar ditepis. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka yang sendiri. mereka dirikan kebenaran diri sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi semua menurut aturan manusia. Pelayanan itu harus sesuai contoh surga. Amin. Nah, surga itu contoh surga berarti sesuai firman. Harus sesuai firman. Apa yang tertulis di Alkitab itu yang kita lakukan. Jangan bikin aturan sendiri. Jangan. Yang di luar Alkitab, di luar firman. Kalau firman sudah bilang A, ya sudah lakukan A. Ikuti kebenaran Allah. Jangan kebenaran diri sendiri. Lagi banyak contoh ya. Dalam Alkitab, kebenaran Allah. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Syarat gembala itu seorang suami. Itu kebenaran Allah. Ayat 2 coba. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Terima kasih. Suami dari satu istri. Itu kebenaran Allah. Suami berarti apa? Laki-laki atau perempuan? Ya, kalau suami namanya suami ya laki-laki. Itu kebenaran Allah. Tapi sekarang yang banyak dilakukan apa? Mendirikan kebenaran diri sendiri. Sehingga yang tampil menjadi gembala sudah bukan lagi laki-laki. Yang lain. Itu. Coba turun lagi. Ayat yang ketiga lagi. Terus. Ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik. Kepala keluarga sudah jelas. Suami disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukum iblis. Ini. Kebenaran Allah, seorang gembala jangan yang baru bertobat. Kalau sekarang, ini anakku ini, sudah biar dia baru bertobat ya sudah. Terus generasi penerus. Lanjutkan tugasnya ayah. Tugasnya papa. Orang baru bertobat. Sudah diangkat. Jadi gembala. Bagaimana bisa? Orang baru belajar berjalan mau ajar orang yang sudah lari-lari. Ini kebenaran Allah sudah ditepis yang didirikan kebenaran diri sendiri. Bahkan yang lebih banyak lagi belum bertobat sudah jadi pelayan. Yang penting supaya dia supaya dia bisa bertobat suruh melayani. Salah. Supaya dia tidak lagi berbuat dosa. Mana bisa? Langsung dihubungi polisi, Pak. Ini ada penipu di sini. Tanpa kebenaran
Dia atau gimana? Mati? Tidak? Cek. 1, 2. Tes 1, 2. Cek 1, 2. 1, 2, tunggu sebentar. Ya sudah. Nah, ini sekali lagi pelayanan itu harus dikomando oleh firman pengajaran benar, bukan mendirikan kebenaran sendiri, tapi kebenaran Allah. Biar kita giat melayani. Kalau kebenaran sendiri, Tuhan tidak terima. Tuhan tidak terima. Dan firman pengajaran itu hanya satu Yesus, hanya satu pengajaran. Sekarang kita berada dalam pengajaran tabernakel. Musanya hanya satu, tabernakelnya satu. Jadi kalau sudah ada tabernakel yang lain, sudah tidak usah, kita harus hindari, tegas hindari. Hanya satu pengajaran tabernakel yang kita pegang, yang kita terima dari almarhum Bapak Pendeta Van Hessel. Nah, jadi kalau ada yang bilang Pendeta Van Hessel itu hanya manusia biasa, kenapa mau lebih percaya dia? Betul, memang dia manusia biasa, tapi dia diberikan hikmat oleh Tuhan, ilham dari Tuhan. Manusia itu ada kekurangannya, tapi ilham itu sempurna. Nah, amin. Ilham itu sempurna, tidak ada kekurangannya. Jadi tidak usah kita ragukan. Tidak usah kita ragukan. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, ibadah pelayanan tanpa firman pengajaran itu sama dengan tubuh tanpa kepala. Ngeri. Tubuh tanpa kepala. Nah, artinya tubuh tanpa kepala, artinya tidak bisa memuncak pada doa penyembahan yang benar. Penyembahan kepada Yesus mempelai pria, raja segala raja. Nah, itu ibadah pelayanan tanpa pengajaran, sama dengan tubuh tanpa kepala, artinya tidak bisa memuncak pada doa penyembahan yang benar. Tubuh dan kepala itu disambung oleh leher. Leher menunjukkan doa penyembahan. Nah, akibatnya kalau ibadah tidak memuncak pada doa penyembahan yang benar, akibatnya Wahyu 12 ayat 17. Nah, ini akibatnya Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Ya, ada firman dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, ada kesaksian, tetapi kurang satu. Ada firman meja roti, ada kesaksian pelita emas, kurang satu. Mesbah dupa emas. Tidak ada penyembahan. Tidak ada penyembahan. Nah, ini semoga kita bisa. Sekarang orang bingung dengan sebutan Tuhan ini. Ada yang bilang jangan bilang Tuhan, jangan bilang Allah, harus bilang ini, harus bilang itu. Nah, kalau sekarang masih bingung, masih berdebat soal namanya Tuhan. Istilahnya orang sudah di bulan, dia masih di tonusu. Nah, kenapa kita mau berdebat lagi? Memangnya Allah itu terbatas dengan satu bahasa? Mau bahasa air mata saja Allah mengerti kok. Tuhan mengerti kok, bingung-bingung. Jangan bilang begini, jangan bilang. Ya, jadi penyembahnya jadi bingung. Nah, selama ini penyembahnya berarti salah dong. Padahal sudah ditolong oleh Tuhan, dibenahi nikahnya, dibenahi pelayanannya. Lalu bingung soal nama. Oh, berarti salah. Yang membenahi nikahmu, yang membenahi pelayananmu dulu siapa kalau bukan Tuhan? Kok bingung-bingung, harus bilang jangan Yahweh, jangan, harus Yehova, harus Elohim, harus Tuhan itu tidak terbatas dengan satu bahasa. Kita sapa dia Bapa. Kalau perlu bahasa Jawa panggil Mas Yesus, dia dengar kalau sungguh-sungguh kita panggil dengan hati yang suci. Kenapa mau bingung dengan ini penyembahan jadi bingung. Jadi sudah bingung dulu dalam nama Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan dengar. Dia berangkat kerja berdoa dalam nama Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Lalu siapa yang melindungi dia dan waktu dia pergi kerja lalu? Lalu sekarang harus ganti lagi.
dalam nama Elohim, dalam nama Yahweh, dalam nama Yehova. Nggak usah bingung soal itu. Ya. Yang penting kita mau disucikan, kita mau dikomando, diatur oleh firman, penyembahan pasti naik, amin. Penyembahan pasti naik, biar bahasa air mata saja Tuhan mengerti. Loh, dalam Roma itu kan, keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus sampaikan kepada Yesus. Bisa, Roma 8 ayat 26. Saya heran, sudah berdebat sampai di media sosial. Namanya harus begini, harus begitu. Sudahlah. Saya dulu menyembah, dipenuhkan Roh Kudus, bilang Allah. Tuhan kasih Roh Kudus. Jadi roh apa yang Tuhan kasih sama saya kalau gitu dulu? Ya, mari kita baca Roma 8 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, itu Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bertahun-tahun kita pegang Alkitab tulisannya Allah, ya sudah, tidak usah bingung, sudah. Tuhan sudah dengar doa-doa kita, amin. Tidak usah bingung dengan nama-nama itu. Gak usah bingung. Semoga kita tadi akibatnya saya lupa, sudah terlalu jauh ini. Akibatnya tadi masuk aniaya antikris. Ya, Wahyu 12 tadi ayat 17. Masuk aniaya antikris. Nah, karena tidak ada penyembahan, dia masuk aniaya antikris, lehernya ditebas oleh antikris. Kalau mau selamat, tetap percaya Yesus, resikonya lehernya dipancung oleh antikris. Nah, ini Tuhan tolong kita. Leher ini menjadi sasaran antikris untuk dipancung itu. Wahyu 20 ayat 4. Leher kita ini antikris sasar. Dia incar. Oh, itu. Orang tidak sembahyang. Bagus. Cara sembahyang ditiup-tiup dia punya mata sampai stasono sudah. Ini yang mau dipotong DP leher ini. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ya, yang tidak menyembah binatang itu. Dia harus masuk aniaya antikris untuk menyatakan bahwa dia menyembah Tuhan dengan resiko dipancung. Terus? Dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Iya. Jangan tunggu ya, nanti harus masuk aniaya antikris sampai dipenggal, jangan. Sebab itu mulai dari sekarang, ayo perhatikan leher, perhatikan penyembahan kita. Harus dikomando oleh firman pengajaran yang benar untuk penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Penyembahan yang benar. Nah, kalau leher ini kita perhatikan, ada doa penyembahan yang benar, atas dasar pengajaran yang benar, maka Tuhan juga akan memperhatikan leher kita. Nah, ini kita perhatikan penyembahan, kita perhatikan leher, maka Tuhan juga akan perhatikan leher kita. Apa perhatian Tuhan? Tuhan kalungi leher kita dengan 2 hal. Tuhan kasih kalung. Nah, ini kalau sekarang tekun menyembah, penyembahannya benar, ada kalung Tuhan kasih. Ini bukan kalung batu akik, lebih dari itu, hebat ini kalung dari Tuhan. Bukan kalung emas, permata, bukan. Apa kalung dari Tuhan? Yang pertama, kalung yang pertama, Amsal 3 ayat 21-22. Ini kalung yang pertama. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ini kalung yang pertama, kebijaksanaan atau hikmat. Itu kalung pertama Tuhan kasih. Kebijaksanaan. Apa buktinya Tuhan kasih kita kalung kebijaksanaan? Nah, kita menjadi kehidupan yang taat. Itu buktinya. Kita banyak menyembah, Tuhan kasih kalung kebijaksanaan, kita tampil menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran pada firman Tuhan apapun resikonya. Kan dalam Matius 7 kan dicatat, siapa yang mendengar dan melakukan firman-Ku, nah, itu orang yang bijaksana.
membangun rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Bacalah Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Punya kalung kebijaksanaan karena dia tekun dalam penyembahan. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Inilah kehidupan yang akan diluputkan dari aniaya antikris. Pencobaan terbesar yang akan melanda seluruh dunia. Di dalam Wahyu 3 mulai ayat 7 sampai ayat 10. Ayat 10 khususnya di situ ditulis akan ada pencobaan yang besar melanda seluruh dunia. Itulah aniaya antikris. Tetapi yang terluput adalah orang yang menuruti firman, yang bijaksana, yang taat. Nanti dibaca saja di rumah. Wahyu 3 ayat 10 itu. Ayat 7 sampai ayat 10. Ayo kita taat, maka Tuhan akan menolong kita dari pencobaan-pencobaan di dunia ini. Bahkan meluputkan kita dari pencobaan terbesar dari dunia. Itulah aniaya antikris. Ini kalung pertama. Kasih kalung kebijaksanaan, kalung hikmat. Nah, enak. Tidak ada dijual di toko. Hanya Tuhan yang kasih. Dengan cuma-cuma. Asalkan kita perhatikan leher penyembahan kita, ya. Penyembahan dengan dasar firman pengajaran yang benar. Yang kedua, kalung yang kedua Amsal 3 ayat 3. Kalung yang kedua, Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saya gabung, kasih setia. Kalung kasih setia. Tuhan berikan kepada kita. Puji bagi nama Tuhan. Nah, bukti bahwa kita punya kalung kasih setia. Ya setia, buktinya ya setia. Dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Setia dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Setia dalam doa penyembahan. Setia dalam menanti kedatangan Yesus kedua kali. Nah itu ada kalung kasih setia. Kalau disimpulkan kuat teguh hati. Nah, setia sampai garis akhir itu kuat teguh hati. Hanya orang yang kuat teguh hati yang bisa setia sampai garis akhir. Kalau hatinya lemah, menghadapi godaan, menghadapi halangan sedikit, sudah tidak setia. Nah, sudah tidak menyembah. Lagi masalahnya sudah berat, putus asa. Menyembah pertama kali waktu awal-awal menghadapi masalah menyembah. Tidak ditolong-tolong, belum ditolong Tuhan. Sudah malas menyembah. Tidak sembuh-sembuh. Tidak selesai-selesai masalahku. Istriku tidak bertobat juga, suamiku tidak bertobat. Tidak usah menyembah. Ini. Jangan, biar kita setia sampai garis akhir. Sama dengan kuat dan teguh hati. Banyak kebutuhan kita di akhir zaman ini. Apalagi tadi saya harga minyak naik. Di berita televisi minyak naik. Tidak usah goreng-goreng. Bikin ikan woku saja. Bikin kuah asam saja. Ini naik harga minyak. Berarti saya makanan favoritku sudah mahal nanti ya, nasi goreng. Naik. Banyak kebutuhan kita di akhir zaman ini dan dunia ini semakin serba sulit. Bukan semakin mudah, serba sulit. Namun kebutuhan kita yang paling utama adalah taat dan setia. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka Tuhan yang tahu semua kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan yang siapkan. Tuhan yang siap. Kita belajar contoh, 2 contoh. Perjanjian lama, perjanjian baru. Contoh kehidupan yang taat dan setia. Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan mereka. Ini 2 contoh kita pelajari. Contoh yang pertama perjanjian lama. Yusuf. Taat dan setia. Yusuf taat dan setia. Taat punya hikmat ya. Bijaksana ya tadi ya. Taat dan setia.
Nah, sekalipun dalam keadaan di penjara, karena dia taat dan setia, bayangkan Tuhan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Orang dalam penjara bisa berhasil. Kalau rumus di dunia bagaimana mungkin? Orang di penjara kok berhasil. Ini Yusuf dalam keadaan di penjara, tetapi karena dia taat dan setia, Tuhan membuat apa yang diperbuatnya berhasil. Kita baca Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bayangkan ini. Penjaranya Yusuf itu bukan penjara yang biasa. Penjaranya Yusuf itu disebut liang tutupan. Liang tutupan, lubang. Suatu lubang ada tutupnya, liang tutupan. Nah, bukan penjara seperti penjara-penjara yang sekarang ini, bukan. Liang tutupan. Bisa dicek nanti atau bacalah pasal 40 ayat 15. Pasal 40 ayat 15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Liang tutupan. Jadi keadaan penjara, dalam keadaan di penjara, dalam liang tutupan itu menunjukkan keadaan yang serba terbatas. Keadaan serba terbatas. Dan menghadapi sesuatu yang mustahil. Tetapi kalau kita taat dan setia, kasih setia Tuhan menjadikan kita berhasil. Ya, amin. Pada waktunya berhasil. Ini tidak ada yang dia kenal di Mesir. Dia orang Ibrani. Dia adalah budak, dituduh berbuat yang tidak-tidak. Akhirnya harus masuk dalam liang tutupan. Oh, tidak ada ampun. Seorang budak mau mengganggu istri tuannya, itu yang tuduhan terhadap Yusuf. Betul-betul dalam suasana terbatas. Mungkin kita menghadapi seperti itu. Terbatas, tidak punya ini, tidak punya itu. Tidak ada kekuatan apa-apa. Menghadapi masalah-masalah sampai yang mustahil. Tetapi yang bisa melepaskan Yusuf, sekarang kita, dari liang tutupan adalah hikmat dan kasih setia Tuhan. Taat dan setia. Itu yang bisa melepaskan. Di dalam khotbah Stefanus ya, Kisah Rasul pasal 7, mari kita baca. Stefanus mengangkat tentang Yusuf. Yusuf berhasil jadi penguasa di Mesir karena ada hikmat dan kasih setia Tuhan. Sekarang karena kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Kisah Rasul 7, 9 sampai 10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia, kasih setia dan hikmat. Nah, ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Itu hanya itu yang bisa melepaskan. Kasih setia dan hikmat. Taat setia dalam ibadah pelayanan. Ayo, itu yang bisa menolong kita. Sekalipun kita dalam keadaan terbatas, menghadapi masalah yang mustahil, dengan taat dan setia, sudah lebih dari cukup untuk menggerakkan hati Tuhan, menolong kehidupan kita, menjadikan semua indah, berhasil pada waktunya. Puji Tuhan. Itu contoh Yusuf perjanjian lama. Contoh dalam perjanjian baru, sidang jemaat Philadelphia, sama juga dengan Yusuf. Kecil tidak berdaya. Ini sidang jemaat Philadelphia. Tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak berdaya. Menghadapi dunia yang serba sulit. Mari dibaca. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Wahyu 3
ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Namun engkau menuruti firman-Ku, Menuruti firman, taat, dan engkau tidak menyangkal namaku. setia. Ini sidang jemaat Philadelphia. Tidak punya kekuatan apa-apa. Ini sidang jemaat Philadelphia menunjukkan gereja Tuhan dari bangsa kafir. Asia kecil itu kafir, bangsa kafir. Di akhir zaman yang tidak berdaya. Gereja Tuhan dari bangsa kafir di akhir zaman yang tidak berdaya. Tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi dunia yang serba sulit ini. Kita diperhadapkan dengan keadaan dunia serba sulit. Semua barang naik. Semua dipersulit. Ya, mau bepergian sulit. Apalagi dengan corona ini. Susah. Serba sulit semua. Serba sulit. Nah, tetapi dengan taat dan setia sudah luar biasa. Ada hasil. Kalau kita taat dan setia, ada hasil yang luar biasa yang kita akan nikmati. Hasil yang pertama tadi, menerima kunci Daud, bisa membuka, menutup pintu. Nah, ini kunci Daud, menerima kunci Daud. Ini hasilnya. Itu sama dengan tangan kasih setia Tuhan. Kunci Daud ini sama dengan tangan kasih setia Tuhan yang mampu untuk membuka pintu-pintu bagi kita di dunia ini. Pintu-pintu yang tertutup. Pintu kesembuhan. Pintu masa depan. Pintu ekonomi dan lain sebagainya. Tangan kasih setia Tuhan mampu membuka pintu-pintu yang tertutup di dunia ini. Nih, kunci Daud. Tangan kasih setia Tuhan membuka pintu-pintu, ya. Ini membuka pintu-pintu sampai pintu surga dibuka bagi kita. Nah, yang kedua, hasil yang kedua, ya. Tangan kasih setia Tuhan sama, kunci Daud juga itu. Tangan kasih setia Tuhan mampu menutup pintu bagi kita. Artinya melindungi kita secara ajaib. Dari pencobaan-pencobaan di segala bidang, semua pintu ditutup. Kita dilindungi secara ajaib. Dari pencobaan-pencobaan di segala bidang sampai dilindungi dari aniaya antikris. Di ayat 10 itu ya, tadi sudah dibaca. Tangan kasih setia Tuhan menutup pintu. Ya, menutup pintu bagi kita. Artinya melindungi kita secara ajaib. Oh, dari pencobaan, dari mara bahaya, dari dosa-dosa dan sebagainya. Bencana alam dan sebagainya, sampai kita dilindungi dari aniaya antikris. Ini terakhir. Kalau kita setia, taat setia, tangan kasih setia membuka pintu surga. Kita menjadi soko guru di Yerusalem baru. Ayat 12, ayat terakhir. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari Allah, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini tangan kasih setia Tuhan mengangkat dan menjadikan kita soko guru di Yerusalem baru. Nah, itu hasil yang ketiga. Tangan kasih setia Tuhan mengangkat dan menjadikan kita soko guru. Soko guru ini tiang penopang di Yerusalem baru. Sama dengan menjadi mempelai wanita Tuhan yang tidak akan pernah keluar dari Yerusalem baru, dari kerajaan surga untuk selama-lamanya. Bersama Yesus selama-lamanya. Amin. Kita diangkat di sana. Ayo dengan setia, taat, dan lebih dari cukup menarik belas kasih Tuhan, mengulurkan tangan kasih setianya. Yusuf ditolong. Dalam keadaan suasana penjara, liang tutupan dijadikan berhasil. Bahkan diangkat jadi penguasa di Mesir. Sidang jemaat Philadelphia kecil, tidak berdaya, punya kekuatannya kecil menghadapi
kesulitan-kesulitan di dunia ini, tangan kasih setia diulurkan. Kunci Daud, tangan kasih setia Tuhan membuka pintu-pintu bagi kita. Pintu-pintu yang tertutup di dunia ini sampai pintu surga. Tangan kasih setia menutup pintu bagi kita. Melindungi dari segala mara bahaya, dosa, pencobaan, sampai aniaya antikris. Terakhir tangan kasih setia mengangkat dan menjadikan kita soko guru di bait Allah di Yerusalem. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Istilah soko guru, tiang penopang. Kalau namanya tiang, di mana dia ditancapkan, dipasang, di situ dia berada. Tidak pernah pindah. Kecuali gempa bumi, amruk. Atau dirubuhkan orang. Nah, dia ditaruh di sudut, ya sudah di situ terus. Tidak akan pindah, itu taat setia. Taat dan setia. Biar ada kegoncangan ya tetap di situ. Kalau tiangnya kuat, tidak amruk. Kecuali kalau cuma campuran satu banyak ya amruk. Nah ini Tuhan tolong kita. Kita mau dijadikan mempelai wanita Tuhan. Ini keajaiban yang terbesar. Keajaiban yang terbesar. Yusuf bisa berhasil dalam suasana penjara. Ajaib, itu ajaib. Pintu-pintu di dunia dibuka sampai pintu surga dibuka. Ajaib. Jadi mempelai wanita Tuhan itu keajaiban yang terbesar. Ayo perhatikan leher. Penyembahan kita. Tetap tinggal di ladang, tetap aktif melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat dan setia. Sampai kita bisa menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari yang bisa berlutut, menyembah Tuhan, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Kita nyanyikan tadi, tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Perhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Denganku, haleluya. Tetap taat setia, tetap menyembah Tuhan apapun yang kita hadapi. Tangan kasih setia Tuhan diulur, tangan yang kuat memegang kita. Sekali lagi. Haleluya. Yusuf ditolong, sidang jemaat Philadelphia ditolong, kita juga ditolong oleh Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. 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 Terpuji nama-Mu, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Engkau berikan kunci Daud. Tangan kasih setiamu terulur kepada kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Saya melayani Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Kita bangkit berdiri. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, biar kita tetap mau taat setia melayani Tuhan apapun yang kita hadapi. Haleluya. Tangan kasih setianya diulurkan kepada kita. Yani Yesus sampai selama. Sekali lagi, meskipun saya susah, sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Saya susah. Kita mau berkomitmen, mau melayani Tuhan dengan taat dan setia, sekalipun harus menghadapi penderitaan. Saya melayani Yesus. Haleluya. Sampai selama-lama. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Kami mau melayani-Mu, kami mau belajar taat dan setia melayani-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ini hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk melayani-Mu dengan ketaatan kesetiaan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, Roh-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa melayani Engkau. Hanya lewat kekuatan ilahi, kekuatan lewat firman-Mu, Roh-Mu dan kasih-Mu.
kalau kami bisa melayani sampai saat ini Tuhan. Semuanya karena kasih setia kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mau meningkatkan pelayanan kami sampai pada doa penyembahan. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang mencapai puncak ukuran, yakni daging tidak bersuara lagi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu jika kami bisa taat setia beribadah melayani Engkau, tangan kasih setia Engkau ulurkan untuk membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kami dalam menghadapi pergumulan apapun, menghadapi jalan buntu. Tangan kasih setia Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami Tuhan. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Engkau mampu menolong semuanya. Engkau menyatukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Pergumulan untuk ibadah pelayanan Engkau juga tolong, biar kami tetap setia berkobar beribadah melayani, tidak mudah terhalang oleh apapun. Tetap setia berkobar melayani Engkau sampai garis akhir kehidupan kami. Pelayanan tempat ini Tentena dan di Ora Tuhan berkati. Pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setiamu. Jadikan kami semua sebagai terang kesaksian untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan membuka hamba-Mu bersama istri melayani Engkau dalam tabisan benar, dalam kesucian, untuk membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan berhasil menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Bukakan selalu rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan tolong. Engkau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, umat-umat yang terganggu kesehatan, dalam pemulihan kesehatan Tuhan tolong ampuni, Engkau jamah. Baik Bapak Uci Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan bagi kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Juga berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat-Mu menghadapi jalan buntu, buka jalan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Masalah utang piutang rumah tanah buka jalan semua. Tuhan tolong semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga kami dimanapun berada. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan, supaya mereka juga bisa mendengar dan menerimanya. Bersama-sama dengan kami dibentuk menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk pelayanan hamba-hamba-Mu, para pekabar mempelai dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan memakai semua sebagai alat untuk menyiarkan kabar besar, firman pengajian benar. Jiwa-jiwa dituai masuk di dalamnya. Pendeta Wijaya Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan melayani. Bukakan selalu rahasia firman-Mu. Pembukaan Lempinel angkatan 43 pada bulan ini. Bukakan firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah menghadapi berbagai macam permasalahan. Tuhan tolong dalam penanganan COVID-19, penanganan soal keamanan, masalah ekonomi, sosial dan lain semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan rasa takut akan Engkau kepada mereka. Berikan hikmat-Mu dalam mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Menjamin keamanan, kebebasan umat-umat-Mu untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Proses vaksinasi sementara berjalan, Tuhan tolong. Engkau yang menyertai semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Aparat keamanan, para medis yang berada di garda depan mereka adalah, di antara mereka ada umat-umat-Mu, ada para pelayan-Mu, lindungi, bentengi mereka agar dilindungi Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Organisasi kami tetap serahkan dalam tangan kasih-Mu, untuk bisa kembali kepada seperti yang pertama kali dibentuk, satu pengajian benar, satu tata cara ibadah, satu penyembahan, kembali pada anggaran dasar rumah tangga yang semula. Tuhan tolong semua, juga para pembimas Kristen yang berada di Kementerian Agama dalam menangani masalah yang kami hadapi ini. Tuhan tolong Kau jamah mereka untuk ada rasa takut akan Kau, jujur dalam pengajaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua, mampukan kami untuk bisa melakukan, mempraktekkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ketinggian. D. Kerja buat Tuhan selalu manis, ya hidup salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Di ladang Tuhan
Tuhan saudara serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara serta Tuhan selalu manis. Manis kita lagi berdiri manis. Manis ikut Tuhan itu sungguh manis. Manis manis ikut Tuhan itu sungguh manis. Manis 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 ikut Tuhan itu sungguh manis. Manis manis ikut Tuhan itu sungguh manis. Tuhan Yesus berkati. Tetap tinggal berdiri. Besok jam 4 sore pendalaman kita perjamuan suci. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua. Kami dimampukan untuk melakukan praktekkan firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau. Engkau balas memberkati sesuai janji firman. Kaitkan semuanya masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami semua. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Sepanjang malam beristirahat Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Kembalikan besok sore beribadah, melayani, bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Ini doa kami Tuhan, kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.